Oke, berarti kita mulai aja ya. Teman-teman boleh yang bisa on cam aja. Sebelumnya suara aku kedengaran jelas. Terdengar. Ya, terdengar. Kita mulai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dadang Sukirman MPD dan juga Ibu Nadia Hanum MPD. Serta yang saya banggakan tentunya teman-teman program studi teknologi pendidikan. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik dan juga sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di pagi hari yang cerah ini, izinkan saya, Nusrotina Bayani, menjadi moderator untuk memandu kegiatan presentasi serta diskusi mengenai materi Creating, Using, and Managing yang akan disampaikan oleh kelompok 7 dari kelas B dan ditanggapi oleh kelompok 7 dari kelas A. Nah, sebelum masuk kepada materinya, izinkan saya pula untuk memperkenalkan para presenter yang akan menyampaikan materi di hari ini dari kelompok 7 kelas B. Yang pertama ada Ade Cahyono, kemudian yang kedua ada Igna Hafsah, yang ketiga ada Irna Marwa, yang keempat ada Muhammad Abdurrahman Al-Ghafiqi, yang kelima ada Putri Maharani, dan yang keenam ada Rifki Hafiz. Kemudian izinkan pula saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7 kelas B yang akan menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada presenter. Yang beranggotakan, pertama ada Dwi Mayang. Kelas A. Oh ya, mohon maaf. Kelompok 7 kelas A ya, yang akan menanggapi atau memberikan pertanyaan. Beranggotakan yang pertama ada Dwi Mayang, yang kedua ada Tasya Nur Fitria, yang ketiga ada Salwa Sabita, yang keempat ada Deborah Keisha, yang keenam ada Devita Ayu, dan yang kelima ada Devita Ayu, dan yang keenam ada Syafiz Raju. Nah, untuk itu, langsung saja kepada kelompok 7 kelas B untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang creating, tapi sebelum ke creating saya ingin menyampaikan pendahuluan. Yang pertama itu pendahuluan. Menurut rumusan definisi ICT tahun 2004, ada 3 kata kerja atau kegiatan yang dapat dimaknai sebagai keahlian atau kompetisi teknologi pendidikan, yaitu ada creating, using, and managing. Apa sih creating? Creating yaitu menciptakan. Menciptakan adalah suatu keahlian yang terkait bagaimana produksi media pembelajaran menjadi faktor penentu bagi arah pemanfaatan media yang menggeser konsep ilmiah teknologi yang sebenarnya. Seringkali dikonsentrasikan media pembelajaran, padahal itu keliru. Keliru ini berujung pada pengabaian peran media pembelajaran sebenarnya, berawal dari adopsi konsep kegiatan belajar dan pengajaran yang dianggap sebagai suatu komunikasi. Upaya komunikasi dalam bentuk nyata adalah penggunaan media pembelajaran. Memang tidak dapat kita pungkiri begitu besar dampak penggunaan media pembelajaran sejak awal kemunculan peran teknologi pendidikan. Perlu kita ketahui juga, menciptakan atau memproduksi adalah awal dari upaya para ahli teknologi pendidikan berpikir sistematis dan sistematis dalam pencarian solusi belajar yang lebih baik lagi serta tepat sasaran. Baik, mungkin sekian yang saya dapat paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Irna Marwa. Kepada Irna Marwa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ade. Selanjutnya saya akan memaparkan materi creating. Di sini ada menurut IACP tahun 1994, Seals and Ritchie, definisi teknologi pendidikan itu mengandung tiga komponen, yaitu desain, pengembangan, dan evaluasi.
Nah, istilah desain, pengembangan, dan evaluasi ketiga komponen tersebut merujuk pada fungsi untuk menciptakan sumber daya pada pembelajaran. Teknologi yang untuk bagian desain itu kan perancangan ya. Nah, teknologi yang dirancang secara tepat guna akan memperjelas konsep pengetahuan sekaligus membantu anak didik untuk lebih cepat memahami. Mangga, boleh dilanjut. Mohon maaf, ternyata presenter kita, Irna, ada kendala jaringan. Untuk itu bisa oleh presenter lain digantikan terlebih dahulu untuk menyampaikan materi ini. Baik, silahkan. Mohon maaf sebelumnya, rekan saya Irna Marwa ada kendala jaringan, jadi akan saya lanjutkan. Di Creating ini
ada 3 tahapan, yaitu ada design, development, atau evaluation. Nah, setelah kita menciptakan suatu desain, nanti kita lalu kita kembangkan, lalu selanjutnya desain yang kita kembangkan ini dievaluasi keefektifannya. Next, Ade. Selanjutnya ada materi using atau memanfaatkan. Using atau istilah memanfaatkan ini adalah keahlian berkenaan dengan menggunakan, menerapkan, atau memodifikasi media pembelajaran atau sumber belajar yang sesuai dengan keperluan belajar. Nantinya, kita akan dihadapkan pada situasi di mana peserta didik memerlukan media atau sumber belajar yang tersedia, namun tidak dalam kondisi ideal. Nah, di sini kita harus mencari ide untuk menanggulangi masalah tersebut. Kemampuan menanggulangi masalah tersebut dengan memanfaatkan inilah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan adalah hasil akhir dari rangkaian kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh ahli teknologi pendidikan. Apapun yang dilakukan dalam proses creating tadi, tidak akan pernah bermanfaat atau tidak akan pernah bisa digunakan jika peserta didik tidak dapat menggunakan produk tersebut. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki. Kepada Rifki, dipersilahkan. Terima kasih Putri. Yang selanjutnya, apakah yang harus dikerjakan oleh ahli teknologi pendidikan terkait memanfaatkan ini? Lalu bagaimanakah proses memanfaatkan tersebut dilaksanakan? Yang pertama, ada menilai dan memilih materi ajar. Jadi, sebelum digunakan untuk proses belajar, suatu sumber belajar harus melalui penilaian dan pemilihan yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran, terutama hypermedia, harus memenuhi persyaratan seperti merujuk pada kegunaan bagi pengguna tertentu, untuk tujuan pembelajaran tertentu secara efektif, efisien, dan memuaskan bagi penggunanya. Lalu yang kedua, ada alasan memilih sumber belajar. Beberapa alasan pemilihan yang dikemukakan oleh para ahli teknologi pendidikan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Awalnya, pemilihan media pembelajaran dilaksanakan demi menciptakan proses belajar yang realistis seperti dunia nyata. Proses belajar yang disiapkan seperti dunia nyata memungkinkan peserta didik lebih cepat beradaptasi dan menggunakan ilmu pengetahuannya sebagai hasil belajar bagi kehidupannya. Yang ketiga ada model pembelajaran. Dekade 1980-an, para ahli semakin gencar meningkatkan upaya penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran. Salah satu di antara model pembelajaran yang ada yaitu model Azure, yang digagas oleh Molenda dan Russell sejak tahun 1978 sampai 1993. Yang terakhir ada menggunakan inovasi masa kini, yaitu integrasi, implementasi, dan adopsi inovasi. Sumber belajar dan media pembelajaran tidak hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran di kelas, namun harus melekat dan menjadi bagian dari kurikulum yang berlaku. Implementasi bagi teknologi pendidikan adalah ketika prinsip atau pemikiran ahli Tekpen yang dapat digunakan dalam proses belajar. Penggunaan dalam konteks belajar, penggunaan dalam konteks luas dapat dimaknai sebagai adopsi inovasi. Teknologi pendidikan terbuka atas kemajuan teknologi yang berdampak terhadap proses belajar. Inovasi yang terjadi diadopsi menjadi bagian teknologi pendidikan melalui serangkaian prosedur dan kajian. Sekian materi yang bisa saya paparkan, selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky. Ya, terima kasih untuk waktunya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang managing. Kemampuan yang ketiga dari seorang ahli teknologi pendidikan adalah managing atau mengelola. Keahlian mengelola sudah sangat melekat sama halnya dengan perjalanan panjang teknologi pendidikan. Dalam sejarahnya, istilah managing ini telah beberapa kali berganti definisi. Dalam definisi tahun 1963, managing ini menggunakan istilah controlling. Kemudian tahun 1977 berubah menjadi organization managing solution. Kemudian di tahun 1994 berubah lagi menjadi utilization management of. Kemudian pada tahun 2004 akhirnya berubah menjadi managing. Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa manajemen atau mengelola adalah salah satu dari keahlian
dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang ahli teknologi pendidikan. Managing atau pengelolaan berkaitan dengan manajemen perorangan dan manajemen informasi yang mengacu pada masalah perorganisasian orang-orang dan perencanaan, pengendalian, penyimpanan, dan pengelolaan informasi. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Igna. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Vicky. Masih dalam subtopik yang sama, yaitu managing atau mengelola. Mengelola dalam konteks teknologi pendidikan berfokus kepada konsep dan prinsip yang berkaitan dengan mengelola proses teknologi yang tepat dan sumber daya yang ada. Kawasan managing ini mencakup 4 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengelola proyek. Mengelola proyek adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengembangkan suatu produk. Kemampuan mengelola proyek dipraktekkan untuk memastikan suatu proyek mencapai suatu tujuan tertentu, selesai tepat waktu, anggarannya sesuai, dan sesuai juga dengan spesifikasi klien. Dalam teknologi pendidikan, mengelola proyek umumnya berkaitan dengan desain dan pengembangan bahan ajar dan sistem pembelajaran. Yang kedua, mengelola sumber belajar. Mengelola sumber ini mencakup pengelolaan sumber teknologi informasi yang dipraktekkan untuk memastikan bahwa teknologi infrastruktur organisasi benar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu dan tetap up to date dengan biaya yang masuk akal. Dalam pembelajaran, seperti fasilitas yang ada memerlukan pemantauan yang terus-menerus dan perlu diperbarui, ditingkatkan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Yang ketiga, mengelola sumber daya manusia atau kinerja orang. Jika teman-teman nanti berprofesi mengelola sumber, maka keahlian mengelola sumber daya manusia ini akan sangat membantu, karena sumber daya manusia adalah aset primer suatu organisasi. Proyek dan program apapun tentu membutuhkan orang yang tepat agar memastikan kesuksesan proyek dan program tersebut. Menetapkan anggota tim proyek yang berkualifikasi tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Contohnya, dalam banyak kasus, spesialis media di sekolah bertanggung jawab untuk memilih staf yang profesional di bidangnya dan mengatur media center. Dan dalam hal ini, pengelola personalia yaitu spesialis media perlu mengidentifikasi individu yang berkualitas. Yang keempat, ada mengelola program. Suatu proyek dimaknai sebagai kegiatan jangka pendek dengan tenggat waktu tertentu, sedangkan program adalah kegiatan rutin sehari-hari yang menjadi bagian inti suatu organisasi. Dua hal yang harus diperhatikan dalam mengelola program yaitu memasarkan dan mengevaluasi program itu sendiri. Mengapa memasarkan? Karena pro kontra dalam tim kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan pendapat dan miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Memahami pemasaran bagi ahli teknologi pendidikan dapat membantu mengurangi miskomunikasi. Dan mengevaluasi diperlukan untuk memperoleh laporan kemajuan dan mengidentifikasi masalah saat pelaksanaan pengelolaan yang nantinya dapat turut membantu dalam pengambilan keputusan perencanaan selanjutnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 kelas B yang telah memaparkan materi mengenai creating, using, and managing. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi, di mana kelompok 7 kelas A memberikan tanggapan ataupun pertanyaan atas pemaparan materi dari kelompok 7 kelas B. Nah, di sini saya akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian dipersilakan kepada kelompok 7A yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Ini ada 1 orang. Satu lagi. Oke. Baik, kita kepada penanya pertama dulu ya. Kepada Dwi Mayang, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar.
Pertanyaan saya terkait managing ya. Bagaimana cara memanage pembelajaran menurut prinsip Intinya ketetenan? segila kan sekantenan sangkel ya sekantenan mau BKD mata kopina ke sekantenan aya aja ciheula ieu heula BKD heula. Baik. Sudah, Bimaya? Ya, terima kasih. Ke pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Salwat Sabita untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih banyak moderator. Saya mau nanya, menurut kelompok kalian bagaimana sih cara menanggulangi berkurangnya kemampuan berinteraksi secara sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemampuan apa? Printer. Kemampuan apa? Printer apa? Halo? Berinteraksi, Pak. Oh, ya, oke. Silakan. Terima kasih kepada Salwa. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya di sesi yang pertama ini kepada Devita Ayu, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya mau menanggapi dari presentasi kelompok 7B. Tadi kan disebutkan di cakupan kawasan pemanfaatan memilih sumber belajar, yang mana awalnya itu demi menciptakan proses belajar yang realistis seperti di dunia nyata. Nah, apa sih proses belajar realistis itu dan mengapa awalnya diciptakan untuk proses belajar yang realistis? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Devita Ayu telah menyampaikan pertanyaan. Kita kembali ke kelompok 7 kelas B untuk menjawab ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok 7 kelas A. Dipersilakan kepada kelompok 7 kelas B, barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Ya, bagaimana kelompok 7 kelas B? Izin menjawab pertanyaan dari Mayang tadi. Ya, boleh. Silahkan. Tadi kan Mayang bertanya bagaimana cara mengelola atau managing pendidikan menurut prinsip ketektonan. Nah, kita sebagai ahli teknologi pendidikan nantinya harus bisa merencanakan, mengelola, dan memantau penggunaan media di sekolah-sekolah. Terus kita harus bisa mengembangkan kurikulum secara menyeluruh. Nah, gimana caranya? Dalam mengelola pendidikan, ahli teknologi pendidikan ini harus memperhatikan keperluan peserta didik maupun pengajar sebagai kedua pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran. Sekian jawaban dari saya. Gimana, Mayang? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih, Putri. Ya, terima kasih, Mayang. Oke. Pertanyaan dari Bimayang sudah terjawab. Selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya, dipersilakan untuk dijawab juga. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Salwa. Kan yang ditanya Salwa bagaimana mengurangi
menanggulangi berkurangnya kemampuan berinteraksi secara sosial. Itu salah satu upaya untuk menangani kasus tersebut adalah dengan menerapkan konsep belajar kooperatif. Belajar kooperatif mengembangkan potensi kepemimpinan dan kemampuan bersamaan. Belajar kooperatif mementingkan kesuksesan bersama dalam suatu tim. Keadaan ini nantinya dapat menyeimbangkan antara sikap dan perilaku peserta didik tersebut. Bagaimana, Salwa? Baik, terima kasih banyak, Ade. Oke. Pertanyaan terakhir di sesi pertama ini dari Devita Ayu. Apakah ada yang mau menjawab dari kelompok 7 kelas B? Bagaimana dari kelompok 7 kelas B? Apakah sudah ada jawabannya untuk pertanyaan Devita Ayu? Jika mungkin masih mendiskusikan, ini saya buka dulu sesi pertanyaan kedua ya. Barangkali dari kelompok 7 kelas A ada yang mau bertanya kembali. Persilakan. Ya. Video? Ya. Ya, kembali lagi diingatkan kepada kelompok 7 kelas A, barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok 7 kelas B, sambil menunggu jawaban dari pertanyaan Devita Ayu. Oke, managing. Oke, baik, ada satu penanya. Ada lagi? Boleh untuk Deborah dan Syafiz dulu ya. Dipersilakan kepada Deborah untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, kalian tahu nggak model pembelajaran Instructional Development Institute? Bisa tolong jelaskan lebih rinci apa itu model pembelajaran Instructional Development Institute ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Deborah atas pertanyaannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Syafiz Raju. Kepada Syafiz Raju dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan ya, bukan bertanya, menambahkan tentang materi terkait pendeskripsian kompetensi. Kalau tadi kan dijelaskan oleh menurut AICT. Kalau di sini saya akan menambahkan tentang kompetensinya itu dikemukakan oleh Yusuf Hadimiyarso. Menurut Yusuf Hadimiyarso mendeskripsikan bahwa kompetensi teknologi pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan kebutuhan. Melalui pendekatan kebutuhan, kita dapat mengetahui ilustrasi kompetensi profesi teknologi pendidikan dari rincian pekerjaan yang dilakukan oleh para lulusan teknologi
teknologi pendidikan teoritis. Jika sebelumnya dijelaskan kompetensi teknologi pendidikan yang bertolak dari kebutuhan lapangan, maka berikut akan dipaparkan kompetensi teknologi pendidikan melalui pendekatan teoritis. Yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis definisi teknologi pendidikan itu sendiri. Ya, baik, itu penambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Syafiq Raju atas pertanyaannya. Kemudian dikembalikan kepada kelompok 7 kelas B. Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan? Saya persilahkan kepada kelompok 7 kelas B. Saya izin menjawab pertanyaan dari Deborah tadi. Jadi contoh rinci, pengertian rinci dari Instructional Development Institute. Jadi Instructional Development Institute suatu proses menentukan dan menciptakan situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan siswa dapat berinteraksi sedemikian rupa sehingga terjadinya perubahan dalam tingkah lakunya. Jadi pengembangan ini tuh senantiasa didasarkan pada pengalaman, pengamatan yang sesama, dan percobaan yang terkendali. Ada dua proses pengembangannya, yaitu pertama itu ada pendekatan secara empiris yang menggunakan dasar-dasar teori, bahan pengajaran disusun berdasarkan pengalaman pengembang. Lalu pendekatan yang kedua itu pendekatan model. Dalam penyusunan rancangan pengajaran ada langkah-langkah secara sistem. Cara mencapainya dipilihkan cara-cara tertentu, kondisi tertentu, dan perubahan tertentu. Hasil uji coba memberi informasi tertentu yang bisa dijadiin bahan penilaian perihal tingkat kesulitan suatu program. Gimana Deborah? Udah cukup belum? Udah cukup, makasih. Oke. Pertanyaan Deborah sudah terjawab. Apakah dari kelompok 7 kelas B ada yang mau menjawab pertanyaan yang terjawab? Ada dua pertanyaan dari Devita Ayu dan Syahafiz Raju yang belum terjawab. Dipersilakan kepada kelompok 7 kelas B untuk menjawab. Mohon maaf, ulangi. Pertanyaannya tinggal satu dari Devita Ayu. Jadi Syahafiz Raju menambahkan. Baik, izin menjawab yang pertanyaan Devita. Ya, silakan. Proses pembelajaran secara kenyataan dan kebenaran gitu. Jadi materinya tuh materi yang dipilih itu sebaiknya itu benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti gitu dari kompetensi dasar. Hayalan, tapi emang benar-benar terbukti gitu. Mungkin kayak teori-teori dari para ahli. Terima kasih.
Baik. Ada yang barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan. Silakan. Kalau dari yang saya pahami dari pertanyaannya, mungkin itu kan proses pembelajaran. Ya seperti halnya proses pembelajaran itu kegiatan yang sadar tujuannya apa untuk meningkatkan aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif dari para siswanya. Terus pertanyaannya di sini, proses pembelajaran yang realistis itu yang seperti apa gitu, yang bagaimana? Realistis itu mungkin bisa diartikan juga yang wajar. Kalau menurut saya dari saya pribadi, mungkin seperti kayak pembelajaran sekarang lagi ada pandemi. Kita tidak bisa memaksakan untuk pembelajaran tatap langsung karena itu bersifat tidak realistis. Karena kondisinya sedang tidak memungkinkan. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Ada lagi yang mau menambahkan barangkali? Jika tidak ada, bagaimana Devita, sudah terjawab pertanyaannya? Oh ya, baik, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali. Untuk sesi pertanyaan, untuk sesi kedua dari pertanyaan ini, saya cukupkan mungkin ya, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok 7 kelas A. Untuk itu, saya persilakan kepada kelompok 7 kelas A untuk menyimpulkan atau memberikan kesimpulan yang didapatnya. Izin menyimpulkan. Baik, jadi di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7B tadi. Jadi, bidang garapan teknologi pendidikan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh kelompok 7B tadi, mencakup benda berwujud dan hasil pemikiran dalam bentuk konsep, model, kegiatan, atau program yang tidak berbentuk. Keberadaan sumber yang digunakan secara fisik terlihat seperti berbagai media, aneka latar, dan situasi adalah bagian dari technological research. Sebaliknya, alur kerja program seperti belajar kooperatif atau belajar mandiri adalah buah pemikiran yang mengandung aspek teknologis dan tidak berwujud, namun dapat dirasakan dan terlihat. Dalam hal ini, termasuk jasa yang diberikan oleh ahli teknologi pendidikan sebagai konsultan, desainer pembelajaran, evaluator atau pengajar, dan sebagainya juga termasuk sebagai bidang garapan teknologi pendidikan. Hal ini berdampak terhadap kedalaman profesi dalam teknologi pendidikan yang menuntut keahlian seperti creating, using, dan managing. Sekian kelompok materi hari ini. Sekian kesimpulan materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih juga ya kepada kelompok 7 kelas B atas penyampaian materinya, dan juga kelompok 7 kelas A yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Dan tentunya tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman semua ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Untuk itu, saya Nusratina Bayani selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Pak Dadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf Bapak barusan terlambat ya karena memang dari perjalanan ke kantor. Yang tadi presentasi kelompok berapa? 7, Pak. Kelompok 7. Kelompok 7 kelas B. Kelas B. Topiknya apa? Creating, using, and managing, Pak. Creating, using, and managing. Oke, itu berarti kan kawasan ya? Iya kan? Iya Pak, kawasan pengembang.
creating, using, and managing. Kawasan yang teori yang baru ya. Teori yang baru kan? Betul? Ya kan? Halo? Dari teori yang baru ya? Ya, kawasan dari teori yang baru, teori Tekpen yang baru, yang terakhir. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Iya. Oke. Coba bisa saya satu-satu yang ditayangkan. Itu kesimpulannya bagus tadi, udah sangat sangat komprehensif. Coba mana ditayangkan? Bapak ingin lihat? Yang ditayangkan tadi oleh kelompok. Termasuk simpulan. Simpulannya bagus tadi. Bisa ditayangkan lagi sekilas saja. Sebentar. Coba dari awal, satu sekilas saja. Create, using, managing. Oke, terus ke bawah. Oke, ini anggotanya. Oke, pendahuluan. Kata kerja atau kegiatan apa teman sebagai keahlian. Oke, create, using, managing. Apa itu kesimpulannya? Create, menciptakan, terus menciptakan apa? Iya, bagus. Iya, oke. Terus berikutnya menciptakan, desain, iya, oke. Mengembangkan, termasuk menciptakan instrumen evaluasi, oke. Terus, nah, ini using, memanfaatkan, oke. Terus apa memanfaatkan apa? Memodifikasi di sana penting itu keahlian kita. Memodifikasi berarti ada inovasi di sana. Sumber belajar bisa, model bisa, oke, bagus ya. Jadi using itu bukan hanya memanfaatkan yang ada, tapi termasuk kita mungkin memberikan nilai tambah ya, memodifikasi, memperkaya, memperindah gitu, tampilan, bisa fungsi, oke. Itu orang-orang Tekpen. Terus yang sekarang oleh teknik pendidikan using, menilai, oke, bagus. Diawali dari menilai, memilih materi ajar, termasuk sumbernya, alasan memilih sumber, modelnya. Tadi kan ada pertanyaan ya, model-model pembelajaran itu pola umum. Ya, model itu kan pola kegiatan pembelajaran. Ini lebih erat kaitannya dengan strategi nanti. Oke, kemudian menggunakan masa kini, integrasi, implementasi, adaptasi, dan inovasi, adopsi ya, inovasi. Oke, bagus itu ada adopsi, itu berarti mengambil, tapi bisa juga di dalam konteks inovasi itu ada invention, menciptakan sesuatu yang baru, atau mengadopsi, mengambil yang sudah ada, bisa. Oke, terus oke, ini pengelolaan berkaitan dengan manajemen pengelolaan. Oke, penasihat, iya, pengendalian. Nah, ini kan lebih ke pemimpin, ini soft skill-nya di sini. Soft skill ya, kemampuan untuk mengelola. Ya, jadi ada kemampuan soft skill Anda di sini dituntut. Jadi Anda ini bidang garapan Tekpen bukan hanya Anda sebagai pelaksana saja, ya, tetapi Anda juga akan berperan sebagai pengelola. Jadi artinya kalau pengelola ini kompetensinya Anda dituntut dengan soft skill, manajerial, kepemimpinan, untuk mengendalikan, untuk mengintegrasikan,
Ya, mengelola itu kan mengintegrasikan berbagai sumber, baik orang, bahan, alat, untuk kepentingan pembelajaran. Mereka punya ahli di bidang konten, mereka punya ahli di bidang apa gitu kan. Nah, kita integrasikan berbagai kompetensi itu, berbagai kemampuan itu untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Dan ini kan sesuai dengan tuntutan era kehidupan abad 21, kolaborasi. Jadi Anda dituntut ini kemampuan untuk bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, sistem yang bagus untuk menyelenggarakan pendidikan, termasuk membuat proyek-proyek tertentu kan. Contoh misalnya membuat medianya media video misalnya. Kan Anda tidak bisa dikerjakan oleh sendiri. Anda harus mengintegrasikan, mungkin ada yang nanti scriptwriter, penulis skrip, kemudian mungkin kameramennya di samping Anda juga harus terampil, ya mungkin kan bisa melibatkan orang lain, ada talentnya siapa. Nah, ini kan berkaitan dengan pengelolaan. Jadi ketika memproduksi media tertentu, terutama yang memiliki kerumitan medianya, memiliki kekomplekan, kan Anda tidak bisa mengerjakan masing-masing sendiri. Anda harus melibatkan orang-orang yang sesuai menurut Anda. Tadi dari create itu kan ada menilai dulu. Jadi menilai dulu kan, setelah dinilai, diidentifikasi, oh si A ini kemampuannya di bidang ini, pas untuk diajak ikut kerjasama dalam proyek ini, gitu kan. Nah ini kan diawali dengan seleksi dulu, penilaian dulu. Ini penting ini, managing itu. Jadi sebagai soft skill, kemampuan soft skill Anda. Mengelola, memimpin, katakan begitu. Oke, terus? Terus lanjut, slide berikutnya. Managing, mengelola proyek. Itu kan ada mengelola proyek tuh. Oke, mengelola sumber belajar, mengelola sumber daya manusia, mengelola program. Wah ini Anda harus memiliki kemampuan tentang ini. Tekpen dituntut memiliki kemampuan ini. Oke, udah bagus ini. Terus? Nah, terus tadi yang terakhir simpulannya apa? Bagus, tadi kesimpulannya ada nggak? Dibuat nggak simpulannya? Simpulannya nggak masuk ke PPT Bapak, karena itu dari kelompok 7B yang menyimpulkan. Tadi kan kelompok 7B kan dijelaskan, terus tadi kelompok A menyimpulkan apa yang kita jelaskan gitu Bapak. Oke, nah sekarang pertanyaannya yang menyimpulkan kelompok B. Kelompok A, Bapak. Oh, kelompok A yang menyajikan kelompok B gitu. Iya gitu, Bapak. Oke, nyambung tidak apa yang disajikan tadi menurut kelompok B yang kelompok A ya, yang menyajikan. Kemudian setelah dicek kesimpulannya nyambung tidak menurut kelompok penyaji. Siapa kelompok penyaji? Kelompok A ya? Kelompok B, Bapak. Oh, kelompok B. Menurut Anda nyambung tidak? Coba tayangkan kelompok A, silakan. Mana simpulannya? Ditayangkan kelompok A, simpulannya. Untuk hanya buku gitu. Tayangkan seperti tadi tuh, bagus tuh, PPT-nya bagus tuh. Maaf Bapak, karena tidak ditulis, jadi mungkin dibacakan lagi. Boleh, harusnya ditulis, coba ditulis aja satu slide, tayangkan biar yang lain paham. Oh, ditulis. Nah, coba, kan nggak lama itu. Ya Pak, bentar ya. Silakan.
Sambil nunggu ya, sambil nunggu yang yang nulis. Nanti kalau sudah selesai, kasih tahu. Ini untuk yang kemarin sudah diterima yang bahan untuk mata kuliah strategi PPT-nya. Sudah Bapak. Sudah jelas ya. Ada petunjuknya, sudah kebaca belum? Apa yang harus dikerjakan? Sapia, oke, sudah ada belum? Iya, udah Pak. Sudah dibaca yang petunjuknya. Oke, jadi gini ya, itu ada 2 kegiatan. Jadi jangan langsung buat skenario kemudian buat rekaman. Jadi yang pertama sampai pertemuan minggu yang akan datang Anda membuat ini dulu RPP-nya, skenario-nya, RPP-nya gitu kan, RPP-nya. Dan lihat untuk RPP itu ya pertimbangkan waktu untuk 10 menit. Artinya apa? Nanti harus dilihat materinya materinya jangan mungkin jangan terlalu luas gitu kan. Dan itu diukur dari indikator. Ya, jadi indikatornya nanti minggu yang akan datang kita tayangkan salah satu contoh ya sebelum nanti rekaman. Nanti kita lihat ada beberapa sampel yang mungkin nanti kita harus lihat. Baru setelah itu ada nanti kegiatan untuk langsung rekaman. Tapi jangan minggu depan kita cek dulu ya, kita cek dulu.
Oke, jadi untuk sampai minggu depan buat dulu RPP sesuai dengan minat masing-masing. Baru setelah itu nanti ada instruksi untuk kegiatan rekaman kalau sudah siap RPP-nya. Kita bahas bersama dulu minggu yang akan datang. Oke, silakan simpulannya. Oke, bagus. Silakan bacakan. Izin membaca. Boleh, silakan. Jadi kesimpulannya, jasa yang diberikan oleh ahli teknologi pendidikan sebagai konsultan, desainer pembelajaran, evaluator atau pengajar, dan sebagainya juga termasuk sebagai bidang garapan teknologi pendidikan. Hal ini berdampak terhadap kedalaman profesi dalam teknologi pendidikan yang menuntut keahlian seperti creating, using, dan managing. Ini coba lihat. Ini yang paragraf yang alinea pertama itu, redaksinya mungkin kurang pas ya. Coba baca lagi. Yang sampai TP itu. Baca lagi. Jasa yang diberikan oleh ahli teknologi pendidikan sebagai konsultan, desainer pembelajaran, evaluator atau pengajar dan sebagainya juga termasuk sebagai bidang garapan teknologi pendidikan. Nah, itu mungkin itu juga atau pengajar dan sebagai bidang garapan. Jadi itu harusnya ke atas kan. Jasa yang bisa berikan oleh ahli teknologi pendidikan sekaligus menjadi bidang garapan gitu. Ya. Oke, jasa yang dapat dilakukan, yang dapat diberikan oleh ahli teknologi pendidikan sekaligus sebagai bidang garapan teknologi pendidikan. Begitu, coba ke atas kan, biar enak. Nah, jasa yang diberikan oleh ahli teknologi pendidikan sekaligus juga sebagai bidang garapan kan gitu. Anda harus tahu bidang garapannya. Nah, itu itu dipotong tuh sebagai bidang garapan Tekpen nih. Dan sebagai juga tuh kan masa dan sebagai juga apa itu? Evaluator atau pengajar dan sebagai juga apa itu? Atau langsung aja di sana jangan sebagai juga. Jadi dan sekaligus juga sebagai gitu. Paling tidak dan sekaligus juga sebagai bidang garapan teknologi pendidikan gini. Langsung dibenarkan di sana atau tidak? Halo, sudah? Halo? Bentar Pak, lagi dibenerin Pak. Oke, silakan. Coba tayangkan lagi, diperbesar. Diperbesar coba. Selesai. Udah, coba baca lagi. Baca lagi redaksinya.
Baik, Pak. Jasa yang diberikan oleh ahli teknologi pendidikan yang termasuk ke dalam bidang garapan teknologi pendidikan yaitu konsultan, desainer pembelajaran, evaluator, dan pengajar. Seperti itu, Pak. Oke. Sekaligus ya TP, sekaligus dengan yang termasuk. Sekaligus juga sebagai bidang garapan. Jadi jasa yang diberikan oleh ahli teknologi pendidikan, TP itu yang pertama, sekaligus juga sebagai bidang garapan teknologi pendidikan. Kan itu jasa kita yang dapat kita kontribusikan, itu keahlian kita lah katakanlah ya. Anda harus paham ini sebagai konsultan. Di bidang apa? Ya di bidang teknologi pendidikan, konsultan, desainer pembelajaran, merancang, evaluator, pengajar, nah gitu kan. Dan ini menjadi profesi yang menuntut keahlian seperti krit. Nah, itu kan ya artinya implikasinya ketika bidang garapan Anda nanti sebagai konsultan, sebagai desainer, konsultan itu kan mungkinlah sebagai pembantu dulu lah, pembantu konsultan. Karena kan untuk konsultan itu S2 lah minimal ya. Untuk konsultan yang ininya S2 lah. Tetapi paling tidak Anda sebagai pembantu konsultan. Desainer pembelajaran, ya yang merancang pembelajaran, evaluator, pengajar. Nah, artinya untuk bisa mengerjakan tugas-tugas itu, nah ini kan bisa dilakukan atau harus memiliki kemampuan dalam hal create, using, and managing, seperti yang tadi sudah dipaparkan. Apa saja create itu, apa saja using itu, apa saja managing itu. Ini lengkap lah, kalau Anda memiliki kemampuan-kemampuan itu, Anda akan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan, bagi memecahkan upaya pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih produktif, yang lebih baik. Asal ini ruang lingkupnya Anda kuasai. Ya, create. Oleh karena itu coba nanti di-share ya ke teman-teman setiap PPT ini biar semuanya bisa mempelajari. Oke, silakan di-stop dulu. Ditutup. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, ini mudah-mudahan tadi sudah ada real ya gambaran tentang kemampuan yang harus Anda miliki, dan Anda harus tentu agar memiliki kemampuan tersebut, Anda tidak cukup hanya didapatkan dari kegiatan kuliah, tapi Anda harus memenuhi untuk bisa memiliki kemampuan itu, Anda belajar secara mandiri dengan menggunakan berbagai sumber, ya dari berbagai sumber termasuk dari ahli-ahli, pakar-pakar, termasuk ikut dalam kegiatan forum-forum ilmiah, misalnya apakah seminar, atau webinar, kan itu workshop dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin kemampuan yang tadi dipetakan itu bisa dimiliki secara optimal kalau Anda hanya mengandalkan kepada perkuliahan yang terbatas. Oke, dan itu keberhasilan itu biasanya akan sangat ditentukan oleh kreativitas masing-masing dalam memperkaya pengalaman belajar. Tetapi petanya Anda sudah jelas tadi, peta apa yang harus dimiliki. Tadi sudah di dalam simpulan itu. Nah, sekarang bagaimana Anda untuk menguasai setiap aspek itu? Harus dengan cara apa?
rental bapaknya guys. Ini lagi Jo tanyain, bisa nggak masuk lagi? Lagi mati lampu guys. Oke, halo. Ini mohon maaf, nih barusan terlempar. Ya, oke, main-mainnya. Pokoknya itu aja inti-intinya ya. Nah, oke, kita sampai di sini saja ya, karena Bapak jam 9 ada kegiatan yang lain di kelas yang lain. Nah, jadi sisa waktunya silahkan untuk ya mengerjakan yang terkait apakah dengan tugas yang kemarin gitu kan. Untuk kalau untuk minggu depan pengantar TPN masih ada yang dibahas, dipresentasikan. Halo, Ade Cahyono? Iya Pak. Minggu depan masih ada nggak? Masih di kelompok 8. Oke, baik. Berarti minggu depan masih kita ya. Oke, silakan Anda menindaklanjuti untuk tadi mengkaji lebih dalam hal-hal yang terkait dengan tadi melalui belajar mandiri lah masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya atas keaktifan Anda. Mudah-mudahan Anda bisa cepat berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan gunakan konsultasi melalui WA gitu kan. Pertanyaan muncul di WA dan lain sebagainya. Oke, baik. Baik, Pak.